Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setrum. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladhi bayyana li'ibadihil harama wal halal. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad al-hadi minadh dhalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wonten hadiratin napa mboten? Wonten nggih. Para hadirin dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus kepada Al-Ustadz Ibn Al-Ustadz Muhammad bin Anis bin Syahab hafizahullah. Mugi-mugi beliau senantiasa dijaga oleh Allah min kullil baliyati wal afat, dari segala musibah, dari fitnah dan lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan panitia penyelenggara pengajian malam yang mulia ini dan para supporter Arema yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berkumpul menuntut ilmu di majelis yang mulia ini karena kelihatannya sudah dekat dengan Idul Adha, maka temanya adalah rela berkorban. Saya nggak ngah waktu dikasih tema ini, saya kira berkorban untuk Allah, berkorban opo, tiba-tiba wedus. Sing dibahas ini adalah udhiyah. Tapi ini adalah memang kurban itu sendiri dalam bahasa Arab. Aslinya bahasa Arab kurban itu. Kurban itu artinya mendekatkan. Jadi hakikatnya orang berkorban itu adalah mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mengorbankan sebagian harta yang Allah amanatkan kepadanya. Maka itu agar supaya amal ibadah kita itu sempurna, tadi sudah diberikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Anis bin Syahab bagaimana langkah-langkah yang harus kita jalani agar kita beribadah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau fuqaha itu biasanya membahas syarat sahnya, sunnahnya, tapi ahli tasawuf itu biasanya membahas bagaimana agar amal itu dikabulkan oleh Allah. Namanya syurutul qabul. Bagaimana agar amal kita itu dikabulkan. Sholat itu ada rukunnya 17, sholat itu ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya. Begitu juga korban, ada syarat-syaratnya yang harus kita tahu. Tapi itu hanya syarat sah. Ada lagi syarat qabul. Walaupun sah belum tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu syarat sahnya dipelajari, kemudian syarat kabulnya harus dipelajari. Di antaranya syarat kabulnya amal adalah ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bicara tentang korban. Ada satu hadis yang meriwayatkan Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril. Kemudian berkata, "Wahai malaikatku, tolong hambaku ketika mau lewat di Sirat, jangan biarkan dia berjalan kaki, tapi suruh mereka menunggangi, menaiki
hewan-hewan yang pernah dikorbankan ketika hidup di dunia. Karena aku semenjak menciptakannya sampai mati telah membiasakan dia itu menunggang kendaraan. Dari awal manusia itu menunggang perut ibunya. Kita waktu lahir aja sudah naik perut ibu kita. Ketika lahir, kendaraan kita adalah paha ibu kita. Ketika sudah mulai jalan, kita digendong bapak kita. Ketika kita sudah mulai bisa lancar jalan, diberi sepeda, diberi kendaraan. Ketika meninggal pun kita diberi pendoso agar diantarkan ke kuburan. Aku sudah biasakan dia itu menunggangi, menaiki kendaraan. Maka saat ini jangan biarkan dia berjalan. Kemudian hadis Nabi menyebutkan, "Abdimu dhahayakum fa innaha 'alas sirat matayakum." Mangkane nek mbeleh niku milya sing paling gedhe, sing paling ganteng, sing paling sip. Sebab niku kendaraanmu engkau di yaumil kiamah. Dadi nek pas ati korban niku milya sing paling apik, aja dipilih sing paling murah. Ribut tanggane pakis sing paling murah. Ono tumpang, ono sing murah, golek sing murah tok. Bukan murahnya, yang dipentingkan adalah yang besar. Kemudian yang badannya bagus, yang dagingnya banyak. Kira-kira dia pantas jadi tunggangan kita nanti di yaumil kiamah. Nih, makane niku sing apik. Sampai Rasulullah itu kalau nyembelih golek sing warnane putih. Sebab putih niku didelok enak. Nek ireng lak kurang enak. Ayo kon lek ibar belen ndi kon. Putih apa ireng? Sampai dikonang salon supaya ketok putih hari. Ya kecuali kalau nanti membeli tuku wedhus lebokno salon sih supaya kita putih. Nggih. Yang bagus sunnahnya yang putih, sunnahnya yang besar, ini semuanya dengan persyaratan-persyaratan. Dan ulama mengatakan yang namanya nyembelih itu hanya 3. Ya unta, ya sapi atau kambing. Itu pendapat yang paling jumhur ulama. Kecuali ada pendapat bagi orang-orang yang nggak mampu boleh nyembelih ayam. Model-model sing teko iku lak rada anu. Gak perlu dibahas sapi, kambing, unta gak perlu dibahas. Ayam ya dibahas. Sampai modelnya korbannya ayam kabeh hari ini. Ayam itu boleh, kata Ibnu Abbas, akan tetapi hanya boleh dilakukan bagi orang yang nggak mampu. Cuman pikiran arek, engko mosok ndek Siratal Mustaqim ayam sing ayam. Waduh lumayan lah. Ayam ditumpaki lho opo, gak nyampe-nyampe. Keluru ae dalan ayam. Iso HP didol tukokno wedhus. Ya. Pokoke numpak wedhus. Aku sebabnya numpak ayam masih oleh mo aku numpak wedhus ae cepet titik. Sebab iki sing jenenge sirat niku jisrun fi madni jahannam. Definisinya adalah jembatan yang ada di perutnya api neraka. Ya oprek. Jadi kaya ono jembatan dawa ngisore ku neraka. Itu melahap, apinya panas sampai kerasa sing di dhuwur. Adaqqu minasy'ari wa ahaddu minasayfi. Lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Jembatannya gak gede rek, tipis. Bagaimana kita akan lewat? Wa in minkum illa wariduha. Kata Allah dalam Al-Quran, tidak ada seorang pun di antara kalian pasti harus melewatinya. Enggak nabi, enggak rasul, enggak sopoy. Wa in minkum illa wariduha. Semua bakal lewat, enggak ada yang tidak. Lagi apa lewati? Jadi saat itu yang menyelamatkan kita ya wedhus-wedhus sing dibeleh biyen lho. Moro disiapno mbek Gusti Allah numpak. Ya Allah, alhamdulillah lancar. Bahkan yang seperti itu kalau orang itu beriman, lewat sirat itu nggak boleh lama-lama. Lewat sirat nggak boleh lama-lama, tunggu cepet. Sebab jahanamnya itu berkata kepada orang yang mukmin, kepada orang mukmin, "Ya mukmin, juz 'ala sirat fa inna nura yudfi'u lahabi." Wong mukmin, cepet dang lewat. Apa nurmu iki lho iso mateni gedine neraka.
cepet lewat toh. Iku sing ono iman sing kuat, cahayanya itu seperti itu. Maka itu disitulah orang-orang mukmin naik kendaraan masing-masing. Napa meneh sing nggawe sapi lho enak maneh rek. Iso goncengan wong 7 ae. Nih, kan sapi urunan 7 orang boleh. 6 orang tambah boleh. 5 ya tambah enggak apa-apa. 1 ya tambah bagus. 8 enggak sah. Wedhus urunan wong loro gak sah. Wedhus urunan maneh lho. Kok gak petik urunan pisan wae. Gak boleh urunan patungan, yang boleh hanya sapi dan onta. Disitulah subhanallah kemuliaan Allah berikan kepada kita ketika kita berkorban di dunia yang singkat ini. Kemudian kita mesti belajar kalau bisa itu sunnahnya kayak Kanjeng Nabi sendiri nyembelih sendiri ya. Jadi kalau kita itu mau menyembelih, sunnahnya kita sendiri yang mau korban, kita sembelih sendiri. Tadi sudah disinggung oleh Ustadz Muhammad bin Anis tadi tentang ihsan, perbuatan baik ketika menyembelih. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah itu mewajibkan hambanya untuk berbuat baik dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau mau mengeksekusi hukum mati seseorang, pilih cara yang paling baik. Enggak boleh mengeksekusi dengan cara yang enggak baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau mau menyembelih hewan kurban, perbaiki, sempurnakan penyembelihannya. Fal yuhid ahadakum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka itu landemkan, tajamkan. Mungkin gara-gara kewarasan Muhammad. Aku biasanya lancar loh bahasa Indonesia. Tajamkan pisaumu, kemudian setelah kau sembelih, jangan langsung kau bakar, jangan langsung kau kuliti, biarkan dulu yurih dzabihatahu. Sampai urusan nyembelih niki kula kali sampean diajari Kanjeng Nabi yang paling baik. Tajamkan dulu, jangan kalau nggak kesian nanti gulu-gulu, wah gak durung-durung putul-putul, nggak boleh. Kemudian ada 2 urat di situ yang harus dipotong, kemudian dibiarkan dulu agar dia sampai mati, betul mati, baru mulai kita kuliti. Jangan langsung kuliti, jangan langsung dimasukkan air panas, kesian. Sampai situ agama kita mengajarkan agar kita berbuat baik. Nah niku, dan makanya itu sunnahnya kita kalau mau nyembelih sendiri, afdolnya. Kalau nggak tega, aku nggak tega beleh dewe. Boleh ditaukilkan, boleh diwakilkan, tapi sunnahnya dilihat. Masih gak beleh tapi delon. Seperti itu Kanjeng Nabi memerintahkan anak-anaknya delon. Seperti Sayyidah Fatimah. Khususnya para wanita, kalau tadi laki-laki sunnah nyembelih sendiri, kalau nggak mampu, fa'in lam yuhsin, nggak bisa atau nggak tega, maka diwakilkan ke yang lain, kemudian dilihat. Tapi kalau perempuan, sunnahnya justru mentaukil, jangan nyembelih sendiri. Masih aremanita rek, aja nyembelih wedhus dhewe. Pemenang sapi, waduh. Ayah HP ini. Jadi sunnahnya laki-laki nyembelih sendiri, kalau perempuan justru sunnahnya mewakilkan. Tapi sunnah melihat. Kalau perempuan itu maksa mau nyembelih sendiri boleh ma'al karohah, tapi makruh, tapi gak apa-apa, tetap sah. Hanya saya sarankan kalau umpama ibu-ibu itu mau menyembelih sendiri, ujungmu atau nyembelih dewi, saran saya kepada mereka, tolong belen dek ngarepe ujungmu. Pas mbeleh mbek delon. Kon rabi maneh kayak ini. Jamin gak wani rabi maneh. Bendelok kode ayu ketok iling wedhus waduh. Sunnah sembelih sendiri, ya. Kemudian habis itu baru kita bicara masalah pembagian. Disunahkan kita membagi, dibagi 3. 1/3 yang sepertiga buat kita makan sendiri. Kita juga ayo nikmati diri. Kemudian yang 1/3 lagi kita bagikan tetangga-tetangga kita, ya, yang muslim tapi ya. Kemudian yang 1/3 lagi kita bagikan kepada fuqara wal masakin. Ini afdolnya.
Kalau cuman mendapatkan sahnya saja, walaupun hanya dengan 1 kilo aja, kita kasihkan fuqara masakin, sisanya kita makan sendiri tetap. Karena maksud daripada korban itu iraqatud dam, yaitu bagaimana kita mau berkorban harta kita. Kemudian itu sunnah kita bagi. Kalau semuanya mau dibagikan dia nggak mau, ya afdol. Tapi coba beling bagi, dibagi 3. Cuma pilih langsung ikan ini, cuma bagian pupu ini dipedi. Cerowan kayak ngetonggo. Nggak boleh, bagi 3-nya itu ya dagingnya itu yang dibagi 3. Nih, jangan yang enak-enak dimakan. Itu kita berarti nggak belajar untuk berkorban, kita menikmati. Ya sing paling enak-enak iku sing dikekno wong. Sing biasa-biasa kita makan sendiri, yang penting kita dapat pahala untuk berkorban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki sebagian kecil daripada syarat-syarat untuk kita berkorban. Niki kudu belajar, ya. Sebab kalau kita beramal tapi akhirnya kita itu tidak mengikuti yang diajarkan oleh syariat Nabi Muhammad, amal kita itu malah ditolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sopo ae amal tapi amale niku tidak sesuai, malah akhirnya ditolak. Kaya sekolah-sekolah niku urunan tuku wedhus amal niku gak sah. Nggak sah. Akhirnya sudah beli kambing 25, 27 sampai 30 nggak sah semua. Kenapa? Karena kambing nggak boleh urunan, yang boleh urunan hanya sapi dan onta. Udah itu aja. Makanya boleh disiasati itu baru. Lah mensiasati itu butuh ilmu. Makanya setiap kita itu memperbuat apapun itu kita tanya kepada ustaz. Kita tanya kepada kiai, tanya kepada Habib, niki syaratin nopo, angsal nopo mboten kayak ngaten niki. Kadang-kadang kita ini berbuat hal yang sedikit tapi akhirnya mengorbankan pahala yang besar. Di antaranya biasanya wong-wong niku nek wis mbeleh, kemudian biaya ujratul dzabih, biaya orang yang nyembelih tadi itu, ya, diambil dari kulitnya dikekno kulitnya ke sampean iki gawe bayar biaya nyembelih, itu hukumnya haram dan enggak sah. Wala yajuzu bai'u syai'in minha, enggak boleh menjual sebagian dari apapun dari hewan disembelih itu, tidak boleh. Kalau sudah dikasihkan fakir miskin ngedol monggo silahkan. Tapi yang berkorban tidak boleh menjual apapun. Ngasihkan boleh, yang menyembelih dikasih secara cuma-cuma, kulitnya kayak sampean, monggo, gak masalah. Tapi kalau itu dijadikan biaya, hukumnya haram dan gak sah. Nah ini kayak ngaten niki kan kadang-kadang dilakukan. Dan niki makanya kudu ngaji rek. Ngaji kayak ngoten niki. Jadi kita bal-balan yo gak apa-apa, supporter yo apa ya ngomong wajib aku nggo nggih gak enak wis Arema ya kudu jadi supporter Arema kan ngono. Cuman ngaji juga penting, nuntut ilmu itu penting. Jangan sampai kita nanti beribadah umur jalan akhirnya kita akan menyesal di kemudian hari. Oke, monggo ya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di majelis yang mulia ini kita niat. Sing hadir iki niat to kabeh, aku niat insyaallah nyembelih loro aku. Terus duit durung. Terus kondisi insyaallah niat. Be ta moro-moro oleh duit 6 juta. Amin. Kan kita enggak tahu, yang penting kita niat, bukan niat aku nyembelih insyaallah. Lho kon oleh duit kok endi? Pulsa gak iso tuku nyembelih apa nyembelih. Wis pokoke niat. Nek iso ya alhamdulillah, gak iso kan wis duwe niat. Innamal a'malu binniyat. Kita harus belajar untuk membuka niat itu. Siapa tahu kita tahu-tahu dapat rezeki, atau mungkin bahkan dikasih orang, alhamdulillah kita bisa termasuk orang-orang yang beribadah udhiyah di saat yang mulia itu. Karena ketahuilah kalau sudah yang tanggal 10 Dzulhijjah itu, Lebaran Idul Adha itu, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah. Monggo ayo kita berupaya buka niat insyaallah. Karena amalan Bani Adam ini, dalam riwayat hadis disebutkan ada orang yang beramal macam-macam. Tulisannya amal iki, malaikatnya bingung. Gusti Allah,
kok kula tingali niku wonten pahalane haji, pahalane nyembelih, pahala macem-macem. Fa innahu lam ya'malha. Padahal aku ro dhewe lho wong iku gak haji, yo gak nyembelih, gak apa. Kok iso ono ditulisane? Dijawab Gusti Allah, fa innahu qad nawaha ya Jibril. Tapi dia wis niat. Dia sudah niat, kalau saya punya uang saya mau haji. Kalau saya punya uang saya mau ini, niat kabeh. Tapi gak nutut sampai meninggal, ganjarane haji korban kabeh gak ono. Ngono ae. Gusti Allah niki loman bagi yang kita betul-betul ingin beribadah kepada Allah. Wonten wong melarat, moro-moro ngomong ini, iki umpamane gunung iki dadi emas, tak pek kabeh tak sedekah wong sak Malang. Umpamane kon iki berhayal ngono. Umpamane Gunung Semeru iki dadi emas, tak joko tak bagikno wong sak Indonesia. Kan wis opo saking kepingine sedekah. Ikhlas betul-betul pengen bersedekah, tapi wis gak mungkin hayal ae wis. Lah kok Gusti Kanjeng Nabi mengatakan oleh bocoran bahwa dia mendapatkan pahala sedekah sebesar gunung tersebut. Kenapa? Karena dia punya niat yang tulus untuk berbuat baik. Ngono lho, Rek. Jadi kita ini kadang-kadang nek ana wong nyembelih, mbok iri yo ngono lho, ya Allah enak rek wong iku iso nyembelih aku kok gak iso. Kita itu iri sama orang kaya boleh nek wong oman. Ya, wong sugih loman. Iku iri gak apa-apa. Tapi lek sugih medhit dongakno cepet mati ae. Kok meneh lek ujube ayu, wah enak ya. Jandane lumayan arek. Teles iku yo. Wae wis sok nyambut gawe, muni ora janda iku tok ae mate. Makanya kalau orang kaya yang korban, itu kita iri sama dia bagus. Kaya irine sahabat itu lek iri mbek wong sugih gak kaya kula kali sampean. Kula sampean iri mbek wong sugih lak siji. Ngomong be Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlu duthur bil ujur. Wes ganjaran dipek wong sugih-sugih awa-awa gak kumanan ya Rasulullah. Apa iki? Fa innahum yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum, walakinnahum yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wong-wong sugih iku salat, awake dhewe ya salat, poso ya poso. Wah duweke akeh iso sedekah. Lah ya sing sedekah apa? Apa ya Rasulullah? Gak iso sedekah aku iki. Yang saya garis bawahi, ya Allah, sahabat niku nek ndelok wong sugih, irine niku sedekah. Gak kaya sampean ndelok tanggane sugih, wah nek sugih montor apik. Montore. Wah, bro, enak nek sugih omahe wake rono rene gede-gede maneh. Wah, nek wong sugih ujube wake hari ini. Wis iku tok wis dipikir, montore ujube ngono tok. Tapi kalau mereka enggak iri itunya, iso sedekah, iso gawe pondok, iso gawe masjid, iso korban telu, ndelok sampean tanggomu iso korban telu iri, apa enak rek wong sugih, hebat sampean. Nek iku sing kon iri betul. Tapi nek iri omahe iki sahabat enggak ke situ. Tapi Gusti Kanjeng Nabi rahmat, memang rahmatan lil alamin. Lho coba susu. Awalaisa qad ja'alallahu ma tatasaddaqu. Bukankah Gusti Allah sudah carikan jalan untuk mereka yang enggak bisa sedekah? Pahalanya seperti sedekah. Lulu apa Kanjeng Nabi? Awalaisa bi kulli tasbihatin shadaqah, takbiratin shadaqah, tahlilatin shadaqah. Kon ngomong subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, iku sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Kon ngejak wong ngaji ngene iki wis sedekah, iki panitia iki sedekah akeh iki. Nahi mungkar, ana wong ngelakoni keburukan ojo, dicegah ojo, koncone ate kubam ojo. Apa oleh kubam yo kon sadar mampek ya apa kon mari. Apa gak disamblek di malaikat kon. Pikiran kon lek ate dadi supporter gak apa-apa tapi ojo mbek kubam. Engko lek mbek kubam mlaku mbek mesu-mesu. Kula sampai pernah seiling aku jaman biyen trek-trekan di Irama biyen. Dudu aku delok. Sumpah gak melok aku. Iki bahaya le tulis iki le. Tolong medoten kok ya. Zaman aku SMP tau mencolot teko omah kan gak oleh bebas le. Iya, jare sing ndiburi Habib yo metik biyen menemen. Lah karo ae ya ngene. Wis teli ro iki gak enak aku teli. Nggih.
Zaman sekolah mbek Mas Teli niki bareng petik bareng biyen nggih. Metik niku semalam minggu gak oleh metu jam 09.00 kudu ndek omah niku mencolot pager kulo. Mencolot pager nang irama jusul mbek arek ndelok suwe trek-trekan. Ware mantap top trek-trekan. Wah, ono sing koyo Superman ngono. Kon tau ketok gak tau ndelok. Lek kon gak tau ndelok berarti sing nom. Sing ketok-ketok berarti tuwek padha mbek aku. Nggih. Subhanallah di depan irama itu sepeda motor ngono bawanter mbuyuk opo mbok ngesot nabrak ting. Dur nganjuk. Ketan. Ya opo Rek. Dalam keadaan seperti itu mati. Pas meso-meso kok nek dadi sing supporter mbok sing genah numpas sepeda motor Arema Allahumma sholli ala Muhammad apa dadi lek supamane tabrak tek Allahumma sholli ala Muhammad bre enak rek lek nganjuk karu-karuan ya terus numpas sepeda motor takbir Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wala ojo meso-meso Arema ngono bonek nganjuk lah gak perlu ngomongane gak perlu ojo eman-eman Gusti kok Kanjeng Nabi dawuh wis tak gaekno sedekah sing enak takbiran sedekah subhanallah alhamdulillah iku sedekah kabeh lho amar ma'ruf nahi mungkar sedekah wa imatatul adza lho sampai ndek dalan iki lho sing sampai ndek dalan terus ketok ana paku ndek dalan mbok jupuk iki lek nek sepeda motor wong bocor lek nek sikile wong loro Anda ambil Anda kemudian selamatkan itu dari orang itu sedekah lho enak lho lek golek ganjaran iki gak repot bahkan dalam riwayat wa antalqa akhokal muslim ketemu mesem motok ambek dulurmu muslim iki kene ketemu mbek mesem-mesem iki lho wis sedekah. Ane mulai teko kene mesem motok aja mereng. Ketemu ebesmu mulai mesem, pangi turu mesem. Engko pengajian yang selanjutnya ada porong bareng mbek aku. Wis mesem sing akeh. Itu sedekah. Bahkan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Sing wis rabi-rabi niku. Kon kumpul mbek bojomu lho sedekah. Lah kan wis enak arek. Iki sudah jarene sahabat dulu sih talah Kanjeng Nabi. Mosok kumpul kok sedekah. Syahwat lho iku. Loh, bukankah kalau yang dikumpuli orang lain zina? Iya, maka ketika dia kumpul yang halal itu sedekah. Jadi jalan untuk sedekah itu banyak. Jadi kalau kita nggak mampu seperti mereka menyembelih 2, 3 niat sambil kita bisa subhanallah walhamdulillah sedekah, jalan untuk dekat dengan Allah itu banyak. Mugi-mugi Gusti Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal berkah dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang melakukan sedekah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di majelis yang mulia ini pas setengah jam dan kemungkinan nanti akan dilanjutkan lagi oleh Al-Ustaz Muhammad bin Anis bin Syahab. Kita berharap agar majelis ini nantinya menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita dan dikabulkannya hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.